Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk ke pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama bagian 2, karena hari ini ada 2 sesi. Yang pertama bab pertama tentang pendahuluan, kemudian yang bab kedua tentang subjek dan objek pajak dalam pajak internasional serta domisili fiskal. Oke, pertemuan pertama sudah ya di bab 1 disajikan secara terpisah. Baik, kita sekarang masuk ke bab 2 ya teman-teman. Baik, langsung saja. Adapun outline-nya atau subpokok pembahasannya terdiri dari 10 subpokok bahasan. Yang pertama tentang subjek pajak dalam pajak internasional, kedua ada subjek pajak penghasilan, ketiga ada penggolongan subjek pajak, kemudian keempat ada BUT, kelima ada penghasilan dan biaya BUT, keenam ada withholding tax PPh pasal 26, ketujuh ada perbedaan subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, dan BUT, kedelapan yang tidak termasuk subjek pajak, sembilan ada objek pajak dalam perpajakan internasional, dan yang terakhir ada domisili fiskal. Oke, next. Nah, subjek pajak dalam pajak internasional, teman-teman ada tiga bagian ya, atau 3 kategori. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri, kedua ada subjek pajak luar negeri, dan yang terakhir ada BUT. Oke, yang pertama subjek pajak dalam negeri ini yang mendapatkan ya dalam tanda kutip menerima atau memperoleh. Nah, bedanya apa sih Bu? Kalau menerima ini berarti dia cash basis ya. Tapi kalau dia memperoleh berarti dia accrual basis. Penghasilan dari sumber-sumber di luar negeri. Nah, apabila subjek pajak dalam negeri ini dia menerima penghasilan dari luar negeri. Nah, ini konteksnya sudah masuk ke dalam subjek pajak internasional. Kemudian yang kedua, subjek pajak luar negeri. Nah, ini jelas ya, jadi WP-nya dari luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari sumber-sumber di Indonesia. Jadi kalau yang ini dari luar ke dalam, tadi yang pertama dari dalam keluar, kalau yang kedua dari luar ke dalam. Ya. Kemudian yang ketiga ada BUT ya, bentuk usaha tetap. Nanti akan saya jelaskan di belakang ya untuk BUT-nya ya. Oke. Nah, masih lanjutan. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang PPh, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Jadi dikatakan dia subjek pajak apabila pertama dia merupakan orang pribadi ya, orang pribadi atau badan ya. Kemudian yang kedua, dia dalam satu periode atau dalam 1 tahun dia memperoleh penghasilan, entah itu dari luar negeri atau dalam negeri ya. Karena kan konteksnya dia bisa WP-nya berasal dari dalam negeri, bisa WP dari luar negeri, termasuk juga BUT. Nah, berikut yang menjadi subjek pajak, orang pribadi, ada badan, kemudian ada BUT. Nah, tambahnya nih teman-teman, ya, ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, untuk bahasan ini kita masih membahas tentang subjek pajak penghasilan secara umum ya. Oke, lanjut. Nah, oke, ada penggolongan subjek pajak. Nah, ada 2 jenis ya, pertama dalam negeri dan luar negeri. Kalau yang dalam negeri ini, yaitu wajib pajak yang apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan PTKP. Nah, teman-teman tahu ya, untuk PTKP sendiri jenisnya ya, kita ada yang namanya TK-0, kemudian ada kawin garing 1 ya kan, kemudian ada lagi dia statusnya kawin garing 1, kemudian dia ada tanggungan lagi. Nah dan seterusnya kan kita tahu ya, untuk 2021 PTKP orang pribadi itu untuk TK0 ya, untuk TK0 itu 50 juta ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di searching atau di Pajak.go.id atau di Ortax ya, ada semua, atau mungkin searching aja di Google ketemu ya. Jadi PTKP yang masih berlaku adalah PTKP yang dibuat di tahun 2016 sesuai dengan peraturan PMK nomor 101 ya tahun 2016. Nah, jadi PTKP 2016 itu masih berlaku sampai 2021 ya, kawan-kawan ya. Oke, apabila subjek pajak dalam negeri ini ya, dia penghasilannya dalam satu periode ya 12 bulan dia melebihi dari
PTKP untuk TK0 kan 54 ya, 54 juta, artinya dia harus melebihi itu gitu ya. Karena kan tergantung dari kondisi si WP ya, apakah dia sudah kawin, apakah dia memiliki tanggungan, dan seterusnya. Oke, yang kedua, kemudian subjek pajak luar negeri. Dikatakan dia subjek pajak luar negeri apabila dia orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Jadi kalau subjek pajak luar negeri ya tinggalnya tidak di dalam negeri ya, tapi dia memang kondisinya dia di luar negeri, tapi dia memperoleh penghasilan di Indonesia. Oke. Nah, kemudian lanjutannya untuk yang ketiga PUT. Bentuk usaha tetap menurut pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang berupa. Nah, jadi kalau BUT ini teman-teman dikatakan dia BUT apabila dalam satu periode ya atau 12 bulan dia tinggal di Indonesia itu tidak lebih dari 183 hari. Itu sudah dikatakan dia BUT ya. Oke, nah untuk jenis-jenis BUT-nya dia bisa nih bentuknya ya, bisa berupa tempat kedudukan manajemen, bisa cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, kemudian pemberian jasa selama 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, kemudian orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas dan seterusnya. Jadi jenis dari BUT sendiri itu banyak ya kawan-kawannya. Jadi kita bisa melihat itu beta atau tidak tergantung dari sini 183 hari atau tidak ya. Oke, kemudian lanjut ke penghasilan dan biaya BUT. Penghasilan yang menjadi objek pajak bagi BUT sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 84 ya, Undang-Undang PPH maksudnya, terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Nah, kalau ini maksudnya adalah orang yang memperoleh atau WP ya, WP yang memperoleh ini tentunya adalah WP dari WP BUT ya bentuknya. Jadi WP BUT dia memperoleh penghasilan ya, baik dari aset yang dia miliki, yang dia kelola, atau dia memperoleh dari penghasilan di luar aset yang dimiliki, atau dia juga memperoleh penguasaan seperti saham. Kalau misalkan dia menguasai saham, dia menanamkan saham ya atau modal di perusahaan A misalkan, itu namanya dikuasai. Jadi poin 1 ini juga sudah dianggap sebagai penghasilan ya, penghasilan daripada BUT. Kemudian yang kedua ada penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan ya, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Nah, kalau yang nomor 2 ini ceritanya BUT itu kan dia kedudukannya tidak di Indonesia teman-teman ya. Jadi dia tidak memiliki sifat toko fisik, itu tidak, tapi dia tokonya di luar negeri ya, tempat kedudukannya dia juga di luar negeri, cuman dia memiliki penghasilan di Indonesia, jadi secara online bisa ya. Nah, dia akan memiliki pusat ya, misalkan pusatnya dia di negara A, di luar ya, di negara luar, disebut kantor pusat. Nah, di kantor pusatnya dia menghasilkan penghasilan ya. Kemudian di cabang ya, cabang yang ada di Indonesia, karena dia membuka BUT juga di Indonesia, dia juga memperoleh penghasilan kan, double kan maksudnya. Nah, ini juga dianggap sebagai penghasilan daripada BUT ya. Entah itu dari penjualan barang ya, penyewaan, yang tadi saya sudah jelaskan jenis-jenisnya kan tadi banyak tuh. Nah, bisa dari situ. Kemudian yang ketiga, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau yang diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Nah, kalau ini konteksnya untuk pasal 26 ini ya.
Jika misalkan penghasilan dari pusat itu berhubungan dengan aktivitasnya berhubungan dengan yang ada di cabang di Indonesia, nah itu juga dianggap sebagai penghasilan daripada BUT ya. Jadi tidak hanya penghasilan kantor pusat, tapi juga ada penghasilan yang dari BUT di Indonesia, begitu. Berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang PPH 84 ya, biaya-biaya yang terkait dengan penerapan Force of Attraction Rule dan atribusi hubungan efektif dapat dibiayakan oleh BUT. Sementara itu, berdasarkan pasal 5 ayat 3, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang besarnya ditetapkan oleh DJP. Nah, untuk Force of Attraction Rule sebenarnya apa sih, Bu? Nah, dari Force of Attraction Rule sendiri itu adalah penghasilan suatu BUT termasuk penghasilan kantor pusatnya dari Indonesia yang diperolehnya dari kegiatan usaha yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT Indonesia. Dengan demikian, penghasilan yang diterima kantor pusat dianggap sebagai penghasilan BUT-nya di Indonesia. Nah, ini maksudnya adalah jadi ceritanya BUT itu kan dia memiliki kantor pusat ya, dia juga memiliki cabang di Indonesia. Penghasilan yang diperoleh dari Indonesia itu juga dikatakan sebagai penghasilan BUT pusat ya, atau sebaliknya penghasilan BUT pusat itu dianggap sebagai penghasilan BUT-nya Indonesia. Itu namanya Force of Attraction Rule. Oke, kemudian masuk ke withholding tax ya, PPh pasal 26. Penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak luar negeri yang tanpa melalui BUT di Indonesia merupakan objek pemotongan PPh pasal 26. Dilihat dari cara pemotongannya, jenis penghasilan yang menjadi objek withholding tax PPh pasal 26 terdiri dari 3 ya. Oke. Yang pertama, jadi withholding tax kaitannya dengan PPh 26 ini tarifnya 20% ya, 20% dari bruto. Yang termasuk kelompok ini itu bisa dividen, bunga, sewa, royalti, imbalan, sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, premi swab, dan keuntungan pembebasan hutang. Kalau di PPh pasal 23 kan tarifnya untuk dividen, bunga, sewa, dan hal ini kan tarifnya 15% ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk PPh 26 karena ini konteksnya di luar negeri ya, tarifnya menjadi 20% dari bruto. Kemudian penghasilan dengan tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto yang termasuk dalam kelompok ini adalah capital gain atau penjualan atau pengalihan harta di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Oke. Kemudian yang ketiga masuk ke penghasilan brand profit tax daripada BUT. Nah, kalau brand profit sendiri ini adalah penghasilan daripada BUT ya, penghasilan dari BUT. Jadi dia dipotong dulu penghasilannya, penghasilan tahunan ya. Jadi dipotong dulu penghasilan tahunannya, SPT tahunannya, baru ketemu tuh yang namanya laba neto setelah pajak ya. Nah, itu dianggap sebagai penghasilan brand profit tax. Jadi, penghasilan brand profit tax adalah penghasilan setelah dipotong SPT tahunan. Jadi, PPh tahunan yang terutang, kemudian ketemu tuh yang namanya laba neto setelah pajak. Nah, itu tuh yang dinamain dengan brand profit tax dari BUT. Kemudian apa sih perbedaan daripada subjek pajak dalam negeri, luar negeri maupun BUT? Nah, ini teman-teman ada beberapa ihwal ya. Kalau untuk subjek pajak dalam negeri itu ada di kolom ketiga, subjek pajak luar negeri ada di kolom keempat dan BUT di kolom kelima. Nah, kita melihat dari ihwal yang pertama dari si pendapatan. Kalau yang pendapatan dalam negeri itu kan dia penghasilan dari Indonesia dan luar negeri ya, bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau luar negeri doang, dia penghasilan cuma dari Indonesia saja, ya. Kemudian dari BUT ya, bentuknya ada attributable income ya, ada force of attraction income ini yang tadi hampir sama. Kemudian ada effectively connected income ya, jadi ada 3. Kalau untuk attributable income
Untuk poin 1 ini ya, untuk attributable income ini adalah penghasilan ya, penghasilan di suatu negara atau laba ya, atau laba. Laba BUT di suatu negara merupakan laba yang diperoleh dari kegiatannya di negara tersebut. Misalkan dia memiliki BUT di Indonesia, ya berarti laba yang diperoleh dari BUT di Indonesia itu disebut dengan attributable income, begitu. Kemudian yang kedua ada force of attraction income. Ini sama dengan yang tadi ya, ada yang attraction rule itu hampir sama, di mana penghasilan satu BUT termasuk penghasilan kantor pusatnya. Jadi penghasilan yang dari kantor pusat juga termasuk yang ada di cabang itu dianggap sebagai penghasilan kantor pusat BUT-nya di Indonesia. Agak-agak ribet ya bahasanya. Oke. Kemudian ada effectively connected income. Nah, di sini penghasilan yang seperti yang ada ya di pasal 26 itu contohnya seperti yang tadi tuh ada dividen, ada royalti. Jadi penghasilan-penghasilan yang termasuk penghasilan itu ada dividen, royalti, ya. Itu yang ada kaitannya dengan yang ada di cabang, ya. Jadi itu dimaksud dengan effectively connected income. Jadi pendapatan yang berkoneksi secara efektif dari pusat ke cabang melalui penerimaan dividen, royalti, dan bunga seperti itu ya. Kemudian dari sisi tarif pajaknya, kalau dalam negeri itu tarifnya 17, kalau luar negeri hanya 26 saja, kalau BUT bisa 26, bisa 17. Kemudian dari sisi penyampaian SPT untuk dalam negeri wajib ya, luar negeri tidak wajib, kalau BUT itu dia wajib. Kemudian untuk domisili atau residen di Indonesia ya, kalau dalam negeri dia harus lebih dari 183 hari dalam satu periode. Kemudian kalau luar negeri dia kurang dari 183 dari 12 bulan. Kemudian BUT-nya dia ada time test-nya sesuai pasal 5 ayat 2. Time test itu adalah waktu di mana dia bisa ditentukan sebagai wajib pajak dalam negeri atau luar negeri. Dari mana teman-teman? Dilihat dari harinya, apakah dia lebih dari 183 hari atau kurang. Kalau misalkan dia kurang, berarti dia masuknya ke dalam luar negeri. Tapi kalau dalam negeri, berarti dia harus lebih dari 183 hari dalam satu periode ya. Kemudian untuk iwal berikutnya, ada pendirian atau badan usaha tempat kedudukan. Kalau di dalam negeri dia di Indonesia, luar negeri berarti ya di luar negeri ya. Untuk BUT pasti di luar negeri. Kemudian NPWP-nya dalam negeri dia wajib ya, dan harus disyaratnya adalah di atas PTKP. Kalau luar negeri tidak harus, tidak wajib. Kalau BUT wajib. Kemudian PTKP-nya. Nah, kalau dalam negeri itu orang pribadi, kalau luar negeri itu tidak diberikan PTKP, jadi tidak ada pemotongan atau tidak ada dispensasi atau keringanan ya. Kalau BUT dia diberi PTKP. Oke, masuk ke dalam yang tidak termasuk subjek pajak atau non-subjek pajak. Oke. Yang tidak termasuk subjek pajak sesuai pasal 3 Undang-Undang PPh 94 adalah ada beberapa. Yang pertama ada kantor perwakilan negara asing. Jadi semua yang berhubungan dengan kantor perwakilan negara asing ya. Misalkan negara A biasanya ada di Indonesia nih, kantor perwakilan atau duta ya, kantor perwalian Amerika Serikat atau mungkin kantor perwalian Singapura yang ada di Indonesia itu tidak dikenai atau tidak dianggap sebagai subjek pajak ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat ya, pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia atau bukan WNI dan tidak menerima upah atau penghasilan ya tentunya ya, ini juga dianggap sebagai non subjek pajak. Kemudian yang ketiga adalah organisasi internal ya, syaratnya Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut ya, kemudian tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Oke. Lanjut ya. Yang terakhir ada organisasi internasional. Nah, ini juga dianggap sebagai non-subjek pajak nih teman-teman. Jenisnya apa, Bu? Jenisnya ada Badan Internasional, ya ada PBB, ada WHO, IMF, dan seterusnya ya. Ada kerjasama teknik, kerjasama kebudayaan, dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Ini jadi tidak masuk kategori dari subjek pajak. Nah, oke. Kita masuk ke berikutnya ya, objek pajak dalam perpajakan internasional. Objek pajak dalam perpajakan internasional dibagi 16 jenis. Aduh, banyak banget ya. Oke, pertama kita ada
harta bergerak atau tak bergerak ya, maksud saya ada harta tak bergerak, ada harta bergerak ya. Tentunya harta bergeraknya itu bisa dari usaha, perkapalan, penerbangan, dan dividen, bunga, royalti, keuntungan penjualan harta, pekerjaan bebas, gaji untuk direktur, pensiun, artis, pegawai negeri, mahasiswa dan pelajar, dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali ya teman-teman ya untuk objek pajak ini. Nah, oke, untuk bahasan yang terakhir masuk domisili fiskal. Ketentuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1A Undang-Undang PPH 1984 menyebutkan bahwa negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut. Oke, oleh karena itu negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan SKD ya, surat keterangan domisili, tapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan yang dimaksud. Jadi, maksud dari paragraf ini adalah dia dikatakan domisili fiskal apabila memang dia berasal dari luar negeri ya, dia berasal dari luar negeri. Kemudian dia menjalankan usaha nih ya, menjalankan usaha di Indonesia, kemudian dia memperoleh penghasilan di Indonesia, dikenai pajak di Indonesia ya, tapi dia syaratnya harus memberikan keterangan, memberikan bukti SKD-nya. Jadi SKD CWP, surat keterangan domisili. Tidak hanya SKD, tapi dia juga harus menunjukkan ya tempat tinggal atau tempat kedudukannya ya. Jadi selain SKD harus menunjukkan tempat tinggal atau tempat kedudukannya dia berada, begitu. Kemudian dalam hal penerimaan manfaat adalah orang pribadi, negara domisili adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada. Sedangkan apabila penerimaan manfaatnya adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% memegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada. Jadi konteksnya kalau dia orang pribadi berarti ya harus ditunjukin nih mana sih tempat tinggal yang dia tinggali gitu kan, di mana. Tapi kalau dia badan berarti dia juga harus menunjukkan negara domisilinya di mana ya, negara domisilinya di mana. Tapi kalau yang ini dia ada dispensasi 50% ya teman-teman ya, ada dispensasi 50%. Dia harus memiliki maksud saya dia si WP badan ini dia harus memiliki kewenangan atau pemilikan saham di lebih dari 50% ya di negara A atau di perusahaan manapun tempat dia menaruh modal sahamnya. Ya kan dia konteksnya kan dia WP badan ya. Gitu. Oke. Kemudian masuk kepada surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih, ini masih sambungannya ya. Surat keterangan domisili atau disebut dengan SKD WP luar negeri yang berisi mengenai telah terpenuhinya ketentuan dalam P3B harus memenuhi syarat. Jadi ada syaratnya juga nih teman-teman ya. Jadi dia masuk domisili fiskal apabila dia memenuhi ketentuan pajak yang tadi. Dia ada wajib pajak luar negeri, dia bisa WP orang pribadi, bisa WP badan, kemudian dia menunjukkan SKD ya kan, kemudian dia menunjukkan tempat kedudukan dia berada, kemudian negara domisilinya ya kan. Kalau orang pribadi, tapi kalau yang WP badan tadi dia harus memiliki syarat lebih dari 50% sahamnya ya kan. Nah, untuk berkasnya, nah ini ya teman-teman. Pertama dia harus menggunakan form DJT ya. DJT ini kepanjangan dari Digital General Text ya. Kemudian yang kedua ada diisi dengan benar JLB ya, jelas lengkap benar. Kemudian yang ketiga ditandatangani atau diberi tanda tangan yang setara atau tanda yang setara dan tanda tangan oleh WP luar negeri sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Kemudian yang keempat disahkan dengan tanda tangannya atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.
kemudian terdapatnya pernyataan bahwa PP luar negeri tidak terjadi penyalahgunaan. Jadi harus ada statement dia tidak melakukan P3B, karena di poin 1 kan karena dia menggunakan form DJT ini ya. DJT ini adalah form yang harus diisi wajib pajak luar negeri berkenaan dengan penggunaan tax treaty, teman-teman. Jadi P3B ini berhubungan ya dengan yang di poin nomor 5 ini. Kemudian nomor 6, terdapat pernyataan bahwa wajib pajak luar negeri merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. Kemudian digunakan untuk periode yang tercantum dalam SKD BP luar negeri. Jadi surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri syaratnya harus ini ya. Oke, cukup. Itu saja ya dari saya untuk pertemuan pertama, pertemuan perdana, bagian kedua setelah bagian 1 pendahuluan. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kalimat saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.